Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Michael Febian dengan NIM 2509116056. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Jadi di sini program yang sudah saya buat itu adalah sebuah program toko barang antik, dan nama dari program ini adalah Monarch Antik. Nah, di dalam program Monarch Antik ini sendiri, kita bisa dapat melakukan transaksi berupa membeli barang-barang antik dan juga memiliki dua menu. Nah, langsung saja kita buka menu-menunya. Jadi di sini saya akan menjalankan programnya. Jadi, setelah programnya saya jalankan, dia akan memunculkan pada menu pertama itu ada memunculkan 3 opsi. Jadi yang opsi pertama itu login, opsi kedua registrasi, dan opsi ketiga itu keluar program. Nah, jadi perbedaan di antara ketiga opsi ini, yang pertama ada pada opsi login. Jadi opsi login ini sendiri dia berfungsi untuk kita bisa masuk ke dalam aplikasi dari Monarch Antik ini dan melakukan transaksi pembelian. Entah itu kita ingin membeli barang antik yang mahal atau barang antik yang biasa saja. Kemudian ada yang menu kedua yaitu menu registrasi. Jadi fungsi dari menu registrasi ini sendiri adalah menu di mana kita bisa membuat akun baru agar kita bisa login ke dalam ke dalam aplikasi Monarch Antik ini sendiri dan melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga itu adalah menu kita untuk keluar dari program Monarch Antik. Jadi yang pertama di sini kita akan mulai dari opsi login dahulu, atau kita bisa mulai dari opsi registrasi. Nah, jadi di sini kita memilih dua untuk opsi registrasi sendiri. Nah, ketika saya memilih dua pada opsi registrasi, dia otomatis bakal menghapus line di atas dan dia akan membuka program baru atau output baru. Jadi outputnya di sini menggunakan Pyglet, yaitu sebuah library yang dapat menampilkan tulisan besar. Nah, contoh dari tulisan besar itu sendiri ada di tulisan registrasi yang pada bagian atas terminal ini, teman-teman. Nah, di sini misalnya saya ingin membuat sebuah username di sini ya. Jadi username yang akan saya buat adalah Michael Febian. Dan di sini saya akan menggunakan password itu adalah menggunakan NIM saya. Setelah saya menggunakan NIM, dia akan melakukan konfirmasi password, yang dimana konfirmasi password ini berfungsi untuk supaya dia bisa melakukan verifikasi keamanan yang lebih kuat ke dalam aplikasi ini. Jadi sudah saya kembangkan terkait dengan aplikasi Monarch The Antik ini agar dia bisa melakukan verifikasi password 2 kali. Kemudian setelah login, dia akan memberikan ID akun, kemudian dia memberikan username, dan juga dia akan memberikan status sebagai reguler. Kenapa di sini dia memberikan status sebagai reguler? Karena nanti pada saat saya masuk ke dalam aplikasi Monarch The Antik, di situ diberikan opsi untuk membayar agar bisa upgrade ke VIP. Mungkin kita bisa tekan enter dulu. Nah, setelah saya melakukan registrasi, di sini saya bisa melakukan login dengan username dan juga password yang sudah saya buat tadi. Nah, jadi di sini saya tinggal masuk ke menu 1. Setelah saya masuk ke menu 1, saya bisa memasukkan username. Nah, contoh dari username itu tadi adalah nama lengkap saya. Kemudian di sini saya akan memasukkan password yang sudah saya buat, yaitu passwordnya berupa NIM saya tadi. Kemudian enter. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam menu reguler. Nah, kenapa saya masuk ke dalam menu reguler? Karena di sini saya belum melakukan yang namanya upgrade ke VIP. Jadi ketika saya ingin masuk ke menu VIP, saya harus melakukan upgrade dengan cara membayar di aplikasi Monarch Antik ini sendiri. Dan mungkin di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari codingan yang ada di sini. Jadi yang pertama itu ada lihat barang. Nah, pada bagian menu lihat barang ini, dia akan menampilkan barang dengan menggunakan library pretty table. Jadi dia bakal menampilkan nomor, nama barang, dan juga harga. Contoh, itu ada di nomor 1, ada roti bakar bekas Justin Timberlake, dan juga dia menampilkan harga. Dan harga ini juga bervariasi dan juga memiliki berbagai jenis harga gitu, teman-teman. Jadi kita tidak cuma berfokus ke satu harga saja, tapi kita bisa membayar dengan menggunakan mata uang lain. Contoh di sini ada
mata uang gold, bronze, dan juga ada diamond seperti itu teman-teman. Seperti itu. Kemudian next, menu yang kedua itu ada menu beli barang. Nah, pada menu beli barang ini sendiri, dia sama, dia tetap menampilkan output dengan menggunakan pretty table. Namun di sini dia berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi di sini dia bisa memasukkan menu input. Jadi kita bisa memilih bagian barang-barang apa saja yang pengen kita beli. Contoh di sini saya ingin membeli roti bakar bekas Justin Timberlake. Nah, di sini diberikan dua opsi pembayaran. Jadi, opsi yang pertama itu ada opsi menggunakan gold dan juga opsi yang kedua itu menggunakan bronze. Dan di sini misalnya saya pengen menggunakan bronze, teman-teman. Nah, otomatis jadi dari programnya itu sendiri akan menampilkan bahwa saya belum memiliki saldo. Nah, itu adalah salah satu keuntungan dan kelebihan yang ada di program saya. Jadi ketika saya belum melakukan top up saldo, maka saya tidak bisa melakukan transaksi. Dan otomatis dari programnya sendiri akan memberikan pemberitahuan bahwa saldo saya tidak cukup. Kemudian next. Nah, di sini pada menu yang ketiga itu adalah menu saldo. Jadi yang ketiga itu saldo. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat, saldo yang saya miliki itu semuanya nol karena saya belum melakukan top up pada saldo-saldo yang ada di sini. Jadi, saya juga mungkin akan melakukan top up setelah ini untuk bisa melakukan transaksi. Jadi, setelah saya akan melakukan top up, nanti saya akan melakukan transaksi, teman-teman. Mungkin enter. Nah, di sini saya akan melakukan top up saldo. Jadi top up saldonya itu ada di menu on4, yaitu top up saldo. Saya masuk ke menu top up saldo. Kemudian di sini saya akan memilih jenis mata uang atau jenis gem yang saya gunakan untuk top up saldo. Jadi contoh misalnya saya di sini pengen top up gold. Jadi saya di sini memasukkan string berupa gold. Kemudian saya enter. Nah, di sini saya misalnya contoh memasukkan jumlah top up itu 10.000. Nah, seperti ini kemudian saya enter dan top up bakal berhasil. Nah, di sini saya akan mengecek kembali top up saldonya itu. Jadi di sini saya akan membuka lagi menu 3. Kemudian otomatis dia bakal menampilkan gold sejumlah 10.000 setelah saya top up tadi. Nah, mungkin next. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan menu upgrade ke PIP atau berlangganan. Jadi di menu upgrade ke PIP ini sendiri nanti dia bisa mengubah dari regular menu ke PIP menu. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya di sini saya pengen upgrade. Nah, di sini untuk upgrade-nya itu dia minimal adalah 50.000 gold. Sementara koin yang sudah saya top up itu ada cuma 110.000 gold. Jadi dia otomatis bakal menampilkan codingan bahwa saldo saya itu tidak cukup untuk upgrade ke PIP. Dan kemudian dia meminta saya top up saldo terlebih dahulu. Nah, mungkin next. Sebelumnya saya akan menambahkan saldo terlebih dahulu agar kita bisa melakukan top up atau melakukan top up ke menu PIP. Nah, di sini saya akan memasukkan top up berupa 100.000 gold. Kemudian saya salah tadi. Bentar. Saya akan melakukan top up saldo berupa gold sebanyak 10.000. Sebanyak 100.000 maksudnya. Sorry. 100.000. Nah, setelah saya melakukan top up saldo sebanyak 100.000, saya akan upgrade ke PIP agar kita bisa masuk ke menu PIP. Nah, di sini setelah saya memiliki saldo yang cukup, dia akan menampilkan pilihan iya atau tidak dari programnya, teman-teman. Dan juga di sini mungkin setelah saya menjelaskan output ini, saya akan menjelaskan terkait dengan programnya. Jadi yang pertama itu saya akan melakukan upgrade dulu ke menu PIP. Kemudian saya klik Y, enter, dan sekarang akun saya sudah berubah menjadi akun PIP. Nah, setelah itu saya akan login lagi ke akun saya dengan menggunakan nama lengkap saya tadi. Kemudian menggunakan NIM saya. Nah, otomatis dia bakal masuk ke menu PIP, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan menu PIP ini sendiri. Nah, jadi di menu PIP ini berbeda dengan menu reguler. Di menu PIP ini dia akan khusus saja untuk barang-barang yang eksklusif, teman-teman. Dan juga dia ada fitur untuk menggunakan voucher.
Nah, jadi berbeda dengan menu utama tadi, menu reguler tadi. Jadi di menu VIP ini sendiri kita bisa melakukan atau bisa menggunakan voucher, teman-teman. Itu fungsinya kita berlangganan. Nah, jadi VIP ini sendiri bukan hanya iming-iming mendapatkan barang-barang yang bagus dan eksklusif, tapi juga mendapatkan benefit lain selain itu, yaitu bisa menggunakan voucher, teman-teman. Nah, kemudian saya di sini akan memasuki menu, yaitu yang pertama adalah lihat barang eksklusif. Nah, pada lihat barang eksklusif ini sendiri seperti yang tadi sebelumnya, di sini dia bakal menampilkan barang dengan menggunakan pretty table, tapi dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan barang yang ada di menu reguler. Kemudian di sini saya akan melakukan transaksi pembelian. Nah, jadi contoh, di sini saya akan membeli sebuah kabinet badminton. Nah, di sini saya akan menggunakan gold. Nah, saya membeli, kemudian saya mengkonfirmasi, dan otomatis dari aplikasi Monarch Antik ini sendiri akan memunculkan struk pembelian, yang dimana di dalam struk ini sendiri dia bakal menampilkan waktu pembeliannya, terus dia bakal menampilkan outputnya seperti ini. Oh iya, mungkin ada satu hal yang saya lupa. Jadi sebenarnya fitur yang sudah saya tambahkan di VIP menu, regular menu, dan juga owner menu itu ada setiap kita login sesuai dengan waktu, dia akan menampilkan selamat malam, selamat siang, dan juga selamat pagi. Jadi tidak ada monotonnya. Jadi misalnya saya login pada saat pagi, dia akan menampilkan menu pagi, selamat pagi. Ketika saya login pada saat selama siang, dia akan menampilkan selamat siang. Oke, mungkin next. Di sini saya akan menunjukkan salah satu fitur eksklusif yang ada di VIP menu, yaitu menggunakan voucher. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan voucher. Jadi voucher yang saya gunakan di sini harus diinput dengan menggunakan ketikan. Misalnya di sini saya ingin menggunakan voucher diskon 50. Nah, otomatis diskon 50 ini berhasil diaktifkan dan akan diterapkan pada pembelian berikutnya. Dan di sini saya akan memberikan contoh ketika vouchernya itu sudah diterapkan. Jadi saya akan membeli barang premium. Contoh di sini saya akan membeli mangkuk ayam dinasti Ming dengan menggunakan gold. Nah, otomatis di sini voucher diskonnya itu bakal terpakai. Jadi dia akan digunakan diskon 50%, dan dari harga asal yang 3.600 bakal dipotong 1.800 gold, dan otomatis harganya bakal menjadi lebih murah, yaitu menjadi 1.800 gold. Dan otomatis benefit yang saya dapatkan, saya akan mendapatkan diskon dengan harga yang lebih murah ketika saya upgrade ke VIP. Nah, otomatis itu bisa menghemat pembelanjaan saya sendiri. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin terjadi kontroversi di antara teman-teman semua. Dan di sini seperti menu-menu sebelumnya, untuk top up saldo dan saldo juga masih sama. Mungkin di sini saya akan masuk ke menu khusus owner. Jadi di menu khusus owner ini sendiri, ini adalah menu yang dibuat oleh programmernya. Jadi tidak ada opsi login untuk ke menu owner. Jadi owner itu meminta ke programmer atau kepada saya untuk membuatkan akun di sini. Jadi tidak ada yang bisa login, tidak ada yang bisa menghapus, dan tidak ada yang bakal tahu selain saya dan juga owner terkait dengan akun owner ini sendiri. Jadi misalnya saya login ke menu owner. Di sini saya menggunakan username owner, tapi dengan password yang mungkin hanya owner dan saya saja yang tahu. Nah, di menu ini bisa dibilang sebagai admin menu. Di sini ada beberapa jenis menu-menu yang ada. Jadi dia bakal menampilkan, yang pertama itu ada statistik pembelian table. Jadi dia bakal menampilkan contoh-contohnya seperti berapa jumlah barang yang terbeli. Misalnya yang terbanyak ada mangkok dinasti Ming, ada 10 orang yang beli. Contoh nih, contoh saya menampilkan. Nah, di sini seperti yang sudah saya lakukan transaksi tadi sebelumnya. Di sini ada 2 orang yang membeli, contoh di jam tangan Grab Diamond, terus ada juga kabinet badminton. Seperti itu, dia akan menampilkan jumlah barang yang sudah terbeli. Kemudian saya akan menampilkan statistik dalam bentuk pie chart. Jadi dalam bentuk pie chart ini sendiri, dia bakal menampilkan chart berupa pie yang mana itu lebih mudah gitu saya sebagai owner untuk membacanya. Jadi di sini saya bisa melihat persentase yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil. Mungkin next. Nah, kemudian
Yang ketiga itu ada bar chart sendiri, sama seperti pie chart, tapi di sini dia untuk mengukur datanya sendiri teman-teman. Jadi di sini misalnya saya melihat yang paling tinggi itu penjualannya ada di jam tangan Diamond Hallucination dan juga kabinet badminton. Nah, mungkin next, di sini ada manajemen voucher sendiri. Nah, di manajemen voucher ini sendiri saya bisa menghapus, menambah dan juga mengubah voucher yang ada. Jadi misalnya contoh, tadi ada 2 voucher yang tersedia kan. Nah, di sini kan ada voucher diskon 50 sama voucher VIP 10. Nah, di sini misalnya saya pengen menambah voucher lagi. Nah, vouchernya itu misalnya aku jago coding. Nah, diskonnya ini misalnya 14%, kemudian masa berlakunya itu cuma 2 hari, dan juga vouchernya itu bakal berhasil ditambahkan. Seperti itu. Nah, kenapa voucher-voucher sebelumnya itu tidak memiliki waktu berlakunya? Karena itu adalah voucher khusus. Jadi dua voucher sebelumnya itu sudah dibuat khusus untuk member VIP yang awal login, jadi tidak memiliki batas waktu. Tapi dari admin sendiri nanti bakal menghapus dan memberikan menghapus lah untuk voucher-voucher ini nanti. Nah, kemudian saya bisa menghapus nih vouchernya. Jadi saya pengen hapus nih, misalnya contoh pada aku jago coding ini tadi aku hapus. Aku jago coding. Misalnya saya hapus. Nah, vouchernya otomatis berhasil dihapus dan kita bakal lihat lagi voucher dan dia bakal terhapus. Seperti itu. Mungkin saya bisa kembali. Selanjutnya itu di menu terakhir, yaitu ada menu manajemen barang. Jadi di menu manajemen barang ini sendiri, di sini kita bisa melihat barang VIP, terus kita bisa menghapus barang biasa, terus kita bisa menambah barang, terus kita mengubah harga barang dan juga menghapus barang. Nah, contoh misalnya saya di sini pengen melihat barang biasa. Nah, otomatis dia bakal menampilkan barang-barang biasa yang ada. Oke, kemudian saya misalnya pengen nambah barang nih. Nambah barang misalnya jenis barangnya itu VIP. Nah, jenis barangnya itu adalah artefak kuno Mesir, contoh Mesir lah, artefak kuno Mesir dengan harga misalnya harganya itu diamond 100.000 lah, 10.000 lah. Nah, maka kita bakal lihat barangnya. Nah, dia bakal memunculkan artefak kuno Mesir seperti itu. Dan kalau misalnya saya pengen ubah harganya gimana? Saya bisa pilih menu nomor 4. Saya bisa pilih menu nomor 4, yaitu menu VIP. Nah, jadi dia langsung memunculkan barang-barang yang ada di VIP. Jadi ini adalah salah satu kelebihan canggih yang dimiliki oleh program saya, yaitu Monarch Antik. Jadi aplikasi ini sebenarnya kalau bisa direalisasikan dengan menggunakan graphic user interface, saya yakin bahwa aplikasi ini bisa dikembangkan dengan sangat bagus. Karena dia memiliki fitur-fitur yang bisa dibilang setara dengan aplikasi-aplikasi yang menggunakan fitur GUI. Tapi di sini semoga pada tahun-tahun ke depan saya bisa merealisasikan terkait dengan aplikasi ini. Namun mungkin dengan bahasa pemrograman yang berbeda, atau mungkin dengan menggunakan Java atau dengan menggunakan Python, nanti bisa dicek lagi lah nanti. Kemudian saya pengen misalnya yang saya mengubah barang itu misalnya di bagian artefak kuno Mesir tadi, artefak kuno Mesir. Nah, di sini misalnya saya pengen dia harganya lebih murah dari sebelumnya atau lebih mahal lah. Saya ubah dia jadi 100.000. Itu tadi 10.000, saya ubah jadi 100.000. Enter. Nah, otomatis harganya bakal berubah jadi 100.000. Nah, mungkin 6 kembali. Nah, di sini saya bisa kembali, terus saya kembali ke menu utama dan otomatis programnya sudah digunakan semua, fitur-fiturnya tidak ada terjadi kesalahan dan juga tidak ada terjadi error. Dan di sini saya menggunakan Python dengan database JSON. Nah, di database JSON ini sendiri dia memiliki isi-isinya, contohnya seperti account. Nah, di account ini sendiri dia adalah khusus akun biasa saja. Jadi ini adalah akun dummy yang biasanya digunakan untuk login ke menu VIP, ke menu member, ke menu yang hanya bisa digunakan atau diketahui oleh admin. Kemudian di sini diperbedakan nanti di bagian bawah ini digabung sama dengan barang-barang yang ada
Dan di bagian bawah ini ada yang namanya user. Nah, user ini nanti bakal terisi ketika kita melakukan registrasi. Nah, ketika kita melakukan registrasi, contohnya ini misalnya sudah saya registrasi, ini aku sehat dan juga password aku Samu, dia otomatis menu role-nya itu ke reguler. Nah, log ini sendiri, kenapa saya menggunakan log? Jadi ketika akun itu nanti 3 kali salah password, dia bakal menggunakan ini berubah jadi true. Kalau dia berubah jadi true, otomatis akunnya tidak bisa digunakan lagi. Dan juga balance-nya masih nol karena belum saya top up, dan voucher aktifnya itu nol karena dia belum menggunakan voucher. Karena dia masih menu reguler. Nah, di sini saya akan mungkin mencoba menjelaskan terkait dengan codingan yang saya miliki. Nah, jadi di sini saya menggunakan 7 library. Jadi library yang pertama itu ada library import OS, terus yang kedua itu ada library py input, terus yang ketiga itu ada library piglet, terus yang keempat itu ada library import JSON, kemudian yang kelima itu ada datetime, kemudian yang keenam ada pretty table, dan yang ketujuh itu ada matplotlib. Nah, jadi saya jelaskan sedikit kenapa saya menggunakan ketujuh library ini. Jadi yang pertama, import OS itu sendiri biasanya saya gunakan untuk clear screen bagian atas. Nah, di sini saya sudah membuat codingan dep atau function untuk clear screen agar saya tidak perlu membuat codingan panjang-panjang di atas. Ini untuk membuat efisiensi codingan saya. Terus py input ini adalah untuk menyamarkan password agar tidak ada password itu tidak kripil, jadi dia otomatis bakal mengubah password itu menjadi bintang ketika diinput. Kemudian pyglet ini sebagai hiasan, jadi dia bakal berada di atas, contohnya seperti menu login, menu registrasi, dia bakal ada di paling atas tuh yang tulisan besar gede itu. Kemudian ada import JSON. Kenapa saya menggunakan import JSON? Karena saya menggunakan database JSON seperti itu. Kemudian kenapa menggunakan datetime? Karena datetime ini sendiri berfungsi untuk mengatur berapa lama voucher itu aktif, terus jam berapa saya login itu dia tahu, terus untuk digunakan pada saat stroke racing nanti. Jadi otomatis dia real time lah, mengikuti data yang ada di laptop. Kemudian ada pretty table. Nah, pretty table ini sendiri berfungsi untuk menampilkan outputnya nanti. Dan setelah itu ada matplotlib. Nah, matplotlib ini sendiri digunakan untuk menampilkan chart. Jadi setelah saya telah dan saya gunakan, semua fitur-fitur yang ditugaskan itu sudah saya gunakan semua. Jadi contoh fitur yang pertama itu saya sudah membuat yang namanya 3 menu. Jadi yang pertama itu menu owner, terus yang kedua itu menu admin, menu VIP, terus yang ketiga itu menu reguler atau menu biasa. Jadi di ketiga menu itu sendiri memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi di menu admin itu dia bisa menu owner itu dia bisa melakukan manajemen voucher dan juga manajemen barang serta melihat statistik data pembelian. Kemudian di menu VIP sendiri dia menampilkan barang-barang yang eksklusif yang hanya bisa diakses oleh menu VIP. Terus di menu reguler itu dia bisa menampilkan barang-barang biasa saja dan bisa melakukan upgrade ke menu VIP seperti itu. Dan mungkin itu saja terkait dengan presentasi, terkait dengan codingan yang saya miliki. Jadi saya Michael Febian mengucapkan jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.